Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 245. Tuan Ye. Yu Xiaoqing sangat tersentuh. Dengan kemampuan dan kecantikannya, sebenarnya sangat mudah mencari pekerjaan. Namun, dia menghargai potensi perusahaan, terutama karakter bosnya. Sebelum datang ke sini hari ini, dia memiliki mentalitas untuk mencobanya. Lagi pula, Lin Cheng Zihua adalah pemilik, jadi dia menganggap ada banyak hal yang harus ditunjukkan untuk itu. Namun, setelah datang hari ini, dia sangat terkesan dengan kebijaksanaan dan kemampuan yang diperlihatkan oleh pasangan tersebut. Setelah lulus ujian, dia merasa jika dia menjadi manajer umum, dia mungkin kurang memiliki kemampuan, yang terpenting adalah bisa mempelajari hal-hal yang sebenarnya. Saya setuju. Saya pikir akan sangat menyenangkan bekerja dengan kalian berdua di masa depan, terima kasih. Jadi, tanpa ragu, Yu Xiaoqing mengangguk dengan sungguh-sungguh dengan kegembiraan di wajahnya. Dan Sue Xiaotian mengangguk dan berkata, "Ya, Tuan Ye, bahkan jika Anda memberi kami posisi manajer umum, kami tidak berani mengambilnya. Kedua manajer cabang ini, biarkan kami melakukannya, kami tidak cukup solid, saya hanya tahu, lakukan yang terbaik, dan setelah itu, tolong beri saya lebih banyak nasihat tentang pekerjaan." Dua orang sudah setuju. Jelas mereka datang untuk memperebutkan posisi general manager, tapi tiba-tiba mereka semua direkrut untuk bekerja di departemen level bawah. Kalau begitu Nona Cui, di sisimu, bagaimana menurutmu? Ye Tianzong memandang Cui Bebe. Dan dia bukan orang bodoh, dia selalu merasa bahwa ini adalah tipuan yang sengaja dibuat oleh pihak lain untuk mengelabui dia. Hanya saja ayah saya tidak mempercayai saya, apapun yang saya katakan, dia tidak setuju. Jika tidak ada gangguan, saya khawatir dia benar-benar tidak akan memberikan dana Ventura. Dan maksud orang ini adalah selama dia memenangkan pihak lain pada hari pembukaan, dia dapat meminta Ren Fengjiao untuk memberinya kata-kata yang baik, lagi pula, dia bekerja dalam kelompok, jadi itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Bagaimanapun, tidak mungkin kalah sendiri. Saya bahkan tidak bisa melawan orang bodoh, jadi konsep yang saya pelajari di luar negeri tahun ini, bukankah semuanya sia-sia? Oke, saya berjanji kepadamu. Kapan itu akan dibuka, dan kapan kamu akan datang kepadaku? Hanya satu hari, kita berdua akan bertanding dalam performa. Kami akan beradaptasi dengan kondisi lokal untuk kompetisi tertentu. Ye Tianzong sedikit mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, tidak ada yang tahu berapa banyak tamu yang akan hadir hari itu dan apa yang akan terjadi. Masih terlalu dini untuk mengatakan hal-hal ini. Bagaimanapun, ketika waktunya buka, saya akan membiarkan Anda tahu sebelumnya. Ketika saatnya tiba, kamu tapi jangan tiba-tiba sakit perut atau semacamnya, dan jangan berani datang ke sini dengan alasan mendengus. Cui Bebe mendengus dingin, dan berkata dengan jijik, kamu benar-benar bisa memberikan wajahmu sendiri, aku akan takut padamu. Ketika Nona Ben keluar untuk masuk ke masyarakat, kamu masih memakai celana selangkangan. Tidak apa-apa, aku tidak ingin bertele-tele, sampai jumpa. Selesai. Cui Bebe berbalik dan pergi. Ren Fengjiao hendak mengejarnya, tetapi Ye Tianzong menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, bibi kedua, jangan buru-buru pergi, apa yang kita katakan sebelumnya. Ini bukan Bebe, kamu menungguku. Ren Fengjiao di sini masih terburu-buru, tetapi dia harus diseret oleh Ye Tianzong untuk membicarakan uang itu. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengambil cek di tangannya, menulis cek sebesar 3 juta, dan melemparkan itu kepada Ye Tianzong, memutar matanya dan berkata, uang, kamu tahu uang sepanjang hari. Dasar idiot, apakah kamu mendapatkan uang sepanjang hari atau semacamnya? Izinkan saya memberitahu Anda, pada hari pembukaan, Anda harus kehilangan saya. Jika Bebe gagal menjadi manajer umum, saya akan melakukannya. Jika Anda tidak dapat berbisnis dengan ayahnya, saya bahkan akan membawa Lin kembali kepada Anda untuk 3 juta. Hei, mudah untuk mengatakannya, mudah untuk mengatakannya. Ye Tianzong tersenyum dan mengangguk, lalu Ren Fengjiao berbalik dan mengejar Cui Bebe. Adapun Yu Xiaoqing dan Sue Xiaotian, mereka pergi dari sini setelah percakapan singkat dengan Ye Tianzong. Disepakati bahwa mereka akan masuk kerja secara resmi pada hari restoran hotpot dibuka. Cui Bebe belum diuji, dan keduanya akan resmi dipekerjakan.
Oleh karena itu, jenis kontrak kerja pada saat itu akan ditandatangani pada saat itu adapun makanan tradisional lainnya dan pembantu dapur dapat direkrut langsung dengan menyerahkannya kepada Ren Dongguo. Pada siang hari, semua orang pergi, dan setelah menyelesaikan masalah yang sulit di hatinya, Ye Tianzong merasa sedikit lebih baik. Dia menoleh, menatap Ren Yurou dengan wajah bermartabat, dan berkata sambil tersenyum, "Sayang, bagaimana, sekarang aku punya 3 juta yuan. Kami memiliki modal awal untuk restoran hotpot, meskipun sedikit kurang, tetapi ketika rencana akhir kami selesai dan dana masuk, restoran hotpot pasti akan beroperasi dengan lancar. Apalagi posisi general manager, menurut saya, adalah milik Cui Beibe, seseorang membutuhkan dana ayahnya untuk menghidupkan kembali restoran hotpot kita. Selain itu, dia memang memiliki kemampuan yang kuat secara pribadi, jika dia bisa memanfaatkannya dengan baik, dia akan menjadi bakat yang langka bagi kita. Adapun Yu Xiaoqing dan Sue Xiaotian, meskipun mereka kurang memiliki kemampuan, mereka layak untuk dikembangkan." "Yah, aku setuju denganmu. Setelah saya baca gambar desain mereka bertiga, jujur saja saya takut tidak bisa mengerjakan salah satunya. Oleh karena itu, ketiganya adalah talenta, dan saya ingin mempertahankannya." "Saya setuju. Tapi, saya hanya sedikit khawatir, apakah Anda benar-benar yakin Cui Haoyang akan menginvestasikan uangnya bersama kami?" Cui Beibe itu tidak terlihat seperti lampu hemat bahan bakar, selain itu, bibiku. "Bagus. Aku sudah merencanakan semuanya. Ayo, kita makan dulu. Sore hari, kita akan pergi ke bank untuk mencairkan cek. Ada pengeluaran di dalam dan di luar tempat. Saya pikir kita harus membuka restoran hotpot dengan cepat setelah kita mengatur semua aspek." Meskipun ada beberapa kritik di hati saya, tapi Ye Tianzong tidak bisa berhenti berbicara seperti senapan mesin. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Jujur sampai sekarang dia masih bingung, semua hari ini seperti mimpi, rasanya seperti mimpi. Mereka berdua datang ke sebuah restoran kecil dan memesan 4 hidangan dan 1 sup. Namun, Ren Yurou tidak terlalu nafsu makan, Ye Tianzong memakan sebagian besar dari mereka, dan dia tampak dalam suasana hati yang baik saat makan dan minum. Dia ingin mengajukan pertanyaan beberapa kali, tetapi pada akhirnya dia ditolak. Ye Tianzong diinterupsi dan dihentikan kembali. "Tunggu sampai Anda kenyang. Ini jam 2 siang." Ketika dia baru saja makan, dia sudah mengirim SMS kepada Su Junwan bahwa sekitar pukul 3 atau 4, dia akan pulang untuk memeriksa kakeknya, dan mencoba melihat penyakitnya sembuh hari ini. Masalah platform grup Zongheng di masa depan. "Bos, periksa." Setelah makan, Ye Tianzong berteriak, dan pelayan memberinya tagihan, tapi dia malu dan menatap Ren Yurou. Dari awal hingga akhir, wajahnya sangat khusyuk, dia memandang Ye Tianzong, dan berkata, "Tianzong, saya tidak akan mengejar perekrutan restoran hotpot hari ini, termasuk masalah dengan bibi kedua, dan saya tidak memiliki kebaikan solusinya sih. Tapi, saya tidak takut 10.000, untuk berjaga-jaga, teman sekelas saya harus mengundang mereka untuk membahas masalah ini, jika Anda tidak setuju dengan masalah ini, atau jika Anda ingin membuat masalah, maka makan hari ini, kamu pergi sendiri." Ini. Pelayan yang datang untuk check out tiba-tiba terlihat malu, tagihan ini tidak diberikan kepada siapapun. Ini juga membuat Ye Tianzong terdiam. "Saya dapat membantu menyelesaikan masalah uang, tetapi dia bersikeras melakukannya dengan caranya sendiri. Jika Anda setuju, bukankah Anda terlihat tidak kompeten? Jika dia tidak setuju, maka dia mungkin tidak akan membayar makanan hari ini. Lagi pula, saya tidak punya uang untuk saya sekarang. Kami bukan orang yang makan makanan tuan. Juga, saya berjanji kepadamu. Teman sekelasmu datang, aku tidak peduli jika kamu ingin meminjam uang atau mengadakan pesta, aku berjanji, aku tidak akan pernah membuat masalah untukmu, bagaimana menurutmu?" Ye Tianzong akhirnya menyalahkan kompromi tersebut. Faktanya, dia cukup senang di hatinya. Ren Yurou harus menanyakan pendapatnya sendiri saat melakukan sesuatu sekarang. Bukankah ini bukti tidak langsung bahwa hubungan keduanya telah menghangat? Dan dia membuat permintaan, dan dia bisa membuat permintaan sendiri. "Namun, kamu memintaku untuk tidak menimbulkan masalah bagi teman sekelasmu, jadi aku juga punya permintaan, dan kamu harus menyetujuinya." "Apa? Kamu bayar tagihan dulu, pelayan sudah menunggu." Mendengar, Ren Yurou menggigit bibirnya, mengangguk dan berkata, "Oke, tapi jangan terlalu banyak bertanya. Berapa harganya?" "Nona, total konsumsi 359 yuan, dan kembaliannya dihapus, 350."
Alipay. Setelah memindai kode QR untuk membayar. Setelah pelayan pergi, Ye Tianzong berkata, sayang, sebentar lagi, mari kita pergi ke bank, mencairkan cek, menyetor uang ke rekening perusahaan-perusahaan kita, dan kemudian, Anda dapat mulai menghitung pengeluaran restoran hotpot kita. Untuk uang saya tidak peduli, toh Anda lebih tahu dari saya. Hanya saja saya mungkin akan pergi menemui pasien pada jam 4 atau 5 sore. Kalau dipikir-pikir, kita akan secara resmi membuka pintu untuk berbisnis mulai sekarang terus, jadi kita perlu mengenal beberapa orang di bidang ini, jadi, kau akan membiarkanku pergi bersamamu, bukan? Ren Yurou mengerti apa yang dimaksud Ye Tianzong, dan berkata dengan serius, namun, Tianzong, karena kamu benar-benar memiliki keterampilan medis dan dapat menyembuhkan orang lain, mengapa kamu tidak dapat menyembuhkan penyakitmu? Atau, kamu tidak sakit sama sekali? Kamu telah berpura-pura bingung denganku. Sayang, tidak ada artinya bagimu untuk mengatakan itu. Jika kamu tidak percaya padaku, apakah kamu tidak percaya pada dokter? Sebenarnya, setelah dia sembuh dan perubahan sikapmu terhadapku baru-baru ini, aku merasa tubuhku jauh lebih baik. Mungkin, aku akan dapat pulih dalam waktu singkat. Kalau tidak, mari kita istirahat hari itu dan pergi melihat lagi. Untuk menemui dokter. Ye Tianzong memindahkan dokter. Lagi, dan dengan cepat menghilangkan kekhawatiran Ren Yurou, mengangguk dan berkata, kamu benar, kamu bisa bertemu siapa saja jika kamu membuka pintu untuk berbisnis. Akan lebih baik untuk mendapatkan lebih banyak teman. Saya akan menunggu dan pergi dengan Anda, tetapi saya tidak bisa tinggal terlalu lama. Yang saya pikirkan adalah, karena masalah hari ini sudah beres, saya harus bergegas dan mengatur, dan mencoba membuka restoran hotpot hanya dalam 2 hari. Selain itu, sebelum pembukaan, saya ingin pergi ke makam ayah saya untuk memberi hormat. Ketika waktunya tiba, keluarga kami akan pergi. Bab 246. Keluar dari restoran. Saya menemukan sebuah bank di dekatnya dan berencana untuk mencairkan cek tersebut. Tetapi, ada cukup banyak orang hari ini. Ada antrian di pintu, dan di dalam bank, bahkan lebih ramai, dan tidak banyak tempat untuk berdiri. Setelah menunggu sekitar setengah jam, akhirnya giliran 2 orang. Sayang, pergi dan cairkan ceknya. Aku akan menunggu di sini. Saat cek itu diubah menjadi uang, biarkan mereka langsung mengeluarkan kartu dan menyimpannya dengan aman. Ye Tianzong duduk dan berkata dengan santai. Awalnya ingin melakukannya untukku. Namun, uang ini terlalu penting untuk Ren Yurou. Hanya 3 juta. Itu modal awal dia saat ini, dia mengatakan itu dengan harapan meyakinkan pihak lain. Meskipun diberikan oleh Ren Fengjiao, setelah pekerjaan ideologis Ye Tianzong, Ren Yurou tidak merasa malu. Awalnya, setelah membantu menjual proyek Heilongwan, dia juga harus mendapatkan uang dalam perjanjian, jadi dia mengangguk. Langsung pergi ke jendela. Ayo, beri jalan untuk semua masalah. Kalian yang mengantri, tetap di belakang, bergabunglah dalam antrean di sini. Namun, tepat saat Ren Yurou pergi untuk menangani bisnis, seorang pemuda berseragam berteriak dan menyingkir dari mereka yang menghalangi jalan, termasuk Ren Yurou yang belum sempat duduk. Segera setelah berbaring di jalan, seorang wanita menawan mengenakan emas dan perak keluar dari kerumunan. Dia memegang jas dan sepatu kulit dengan kedua tangan, dan seorang pemuda tampan keluar. Keduanya berjalan bersama, dan pemandangan tak tertandingi, menyebabkan orang-orang di sekitar menunjuk dan menunjuk, tetapi setelah melihat mereka berdua dengan jelas, mereka mau tidak mau mundur. Jelas bahwa pihak lain memiliki banyak latar belakang. Hei, Tuan Guo, tolong datang ke sini. Seseorang dengan status terhormat seperti Anda harus pergi ke ruang VIP untuk menanganinya, tetapi jika Anda bersikeras untuk memahami perasaan orang dan puas di sini, maka saya akan menyelesaikannya, terserah kamu. Hambatan, orang-orang ini semua di belakang, setelah kamu menyelesaikan urusan dulu, baru lakukan hal lain. Staf itu mengangguk dan membungkuk kepada pria berjas itu, berlutut, dan menjaga tubuhnya tetap rendah saat berbicara, membuatnya 3 poin lebih pendek. Wanita mempesona di sebelahnya segera berkata dengan genit, ya ampun, seperti apa baunya di sini. Baunya sampai mati. Kamu bilang kamu tidak tinggal di kamar VIP yang bagus, jadi kamu harus datang ke sini untuk menderita. Bukankah bukan hanya untuk mengambil apakah Anda ingin memberikan uang kepada orang tua itu sebagai hadiah? Apa yang Anda tahu? Tuan Ren memiliki status yang terhormat. Jika saya ingin memberikan hadiah, itu pasti tak ternilai harganya. Bagaimana kita bisa menunjukkan kemampuan keluarga Guo kita untuk menangani bisnis di ruang VIP?
Selain itu, saya menyebutnya apa ketika saya datang ke lobi untuk menangani bisnis. Ini namanya bersenang-senang dengan orang-orang. Meskipun kita dibedakan, kita harus melakukan sesuatu dengan orang-orang biasa ini, yang membuat kita dekat dengan orang-orang. Tidak apa-apa sayang, jangan khawatir tentang ketika saya selesai menarik uang, saya akan kembali mengunjungi lelaki tua itu. Apapun yang kamu mau. Kalau begitu sayang, Kyle. Ini yang kamu janjikan. Sekelompok orang ini telah mendengar semuanya. Jika kamu tidak membelinya untukku, atau tidak membiarkanku membelinya dengan senang hati, mereka tidak akan membiarkanmu malam ini. Setelah selesai berbicara, wanita mempesona itu mengepalkan bubuk dan dengan ringan memukuli apa yang disebut Tuan Guo. Tuan Guo mencubitnya dengan keras di pantatnya, dengan senyum beriak di wajahnya, dan kemudian, di bawah bimbingan staf, dia akan duduk dan menangani bisnis, dan Ren Yuro berdiri di depannya. Titik. Kedua orang ini tampaknya adalah pejabat tinggi dan bangsawan. Ren Yuro tidak boleh menyinggung orang seperti ini. Dia berdiri di sana dan berencana untuk pergi. Namun, staf melihat mereka dan berdiri di sana seolah-olah mereka tidak yakin. Itu juga demi kebaikan Kari. Tuan Guo segera bergegas dan memarahi, "Hei, apakah kamu buta atau apa? Tuan Guo ini akan menangani bisnis, dan pemalas lainnya dan yang lainnya menyingkir. Tidak bisakah kamu melihat? Cepat." Setelah berbicara, staf akan mendorong dan mendorong. Meskipun Ren Yuro tahu bahwa kata-kata Tuan Guo banyak hubungannya dengan dia, karena bagaimanapun juga dia melakukan bisnis, tidak perlu dibesar-besarkan, tetapi bagaimanapun juga, jangan lakukan itu, dia sedikit marah, tetapi dia masih membantah dengan alasan, itu saya lakukan bisnis dulu, saya sudah mengantri lebih dari setengah jam, Anda tiba-tiba memotong antrean bahkan tanpa permintaan maaf, mengapa Anda mendorong orang, apakah Anda anggota staf bank ini? Apakah kamu melakukan ini? Hei, saya manajer lobi bank ini. Saya bisa menyapa siapapun yang saya suka. Apakah Anda memegang kendali? Apakah Anda berani mengacaukan saya? Ayo, cepatlah. Hari ini, saya tidak melakukan bisnis Anda di sini. Cepatlah, kamu tidak diterima di sini. Awalnya, Ren Yuro sedang memikirkannya, tetapi ketika dia membuka mulutnya, orang lain datang untuk mendukungnya. Tetapi setelah orang lain melihat ini, alih-alih datang untuk membantu, mereka menundukkan kepala dan menatap mata mereka sendiri dengan simpati, seolah-olah mereka adalah orang bodoh yang malang. Tampaknya hari ini adalah tunggul yang sulit. Restoran hotpot ini akan segera dibuka, dan saya akan berbisnis di masa depan, jadi tidak perlu menyinggung siapapun. Tuan Guo ini tidak terlihat seperti orang yang baik, dan bukankah yang disebut manajer lobi ini hanya seorang penyanjung? Jangan repot-repot berdebat dengannya. Aku di sini hanya untuk mencairkan cek. Aku sudah tertunda begitu lama. Aku bisa menunggu sedikit lebih lama, tapi sungguh tidak pantas bagimu untuk mengusir orang begitu langsung. Tidak apa-apa bagiku untuk berubah, tetapi jika Anda melakukan ini, cepat atau lambat tidak akan baik. Setelah selesai berbicara, Ren Yuro hendak berbalik dan pergi dengan marah. Tetapi Tuan Guo menghentikannya dengan tangannya, dan berkata dengan penuh minat, "Tunggu sebentar, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda datang ke sini untuk menangani bisnis dan ingin mencairkan cek. Apakah saya salah dengar? Sama seperti Anda, bisakah cek ditukar? Anda mungkin bahkan tidak tahu seperti apa cek itu." Hahaha. Tuan Guo tertawa, dan wanita mempesona di sampingnya bahkan melihat seorang wanita yang lebih cantik dari dirinya, dan berkata dengan nada menghina, pada pandangan pertama, dia adalah kuku genit. Dia tidak tahu apa-apa tentang kentut bau, dan dia berani keluar dan ceroboh. Sayangku, wanita ini sangat menyebalkan, kamu tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja, kamu harus memberinya pelajaran. Bentak. Sebelum wanita mempesona itu bisa menyelesaikan kalimatnya, sesosok tubuh tiba-tiba melintas, sebelum dia bisa bereaksi, wajahnya segera ditampar, dan tanda 5 cakar merah cerah segera muncul. Semua orang terkejut. Semua orang menyaksikan semua ini dengan takjub, tidak bisa dipercaya. Beraninya seseorang menantang Tuan Guo. Wanita ini tampaknya adalah hati Tuan Guo, tetapi sekarang dia dipukuli di sini, meskipun semua orang sangat lega, mereka tidak berani berbicara terlalu banyak karena kekuatan pihak lain. Tuan Guo masih agak linglung saat itu, tetapi wanita mempesona itu benar-benar terpana. Adapun pelayan yang merendahkan diri sebelumnya, setelah beberapa saat keheranan, dia bereaksi, dan segera berkata dengan marah, "Apa-apaan, berani memukul wanita Tuan Guo. Dan masih menyebabkan masalah di bank kita. Jika kamu berani mengatakan apa-apa tentang istriku, aku akan merobek mulutmu." Merasakan gerakan di sini,
Ye Tianzong bergegas dengan kecepatan tercepat. Semula, dalam menghadapi generasi kedua yang kaya seperti ini, dia sudah lama terbiasa, jika dia ingin berpura-pura agresif, itu urusannya, dan dia terlalu malas untuk terlalu peduli padanya. Tapi Ren Yurou tidak banyak bicara, tapi pihak lain masih tak henti-hentinya, terutama wanita mempesona ini, mulutnya terlalu busuk, jika dia tidak menjaganya, dia mungkin tidak tahu betapa kuatnya dia. Terutama, Ren Yurou adalah istrinya. Saya tidak tahan mengatakan hal yang kasar tentang dia, tetapi sekarang ada orang yang berani memarahinya. Aku benar-benar ingin mati. Istri Anda. Melihat Ye Tianzong yang tiba-tiba muncul, Tuan Guo terkejut sesaat, tetapi wanita mempesona yang telah dipukuli itu sekarang menangis, menyandarkan seluruh tubuhnya pada Tuan Guo, dan berkata dengan seluruh kekuatannya, "Sayang, ini bajingan sial, dia berani memukulku. Aku tidak peduli, kamu harus membuat keputusan untukku, jika tidak, atau aku tidak akan hidup." Wow, wow. Melihat wanita itu menangis seperti bunga pir dan hujan, Tuan Guo merasa sangat tertekan. Dia tidak pernah terprovokasi begitu banyak ketika dia tumbuh besar. Meskipun wanita ini hanya digunakan untuk bersenang-senang, setidaknya dia masih menjadi wanita miliknya sendiri sekarang. Memukulnya hanya mempersulitnya, jika tempat ini tidak dipulihkan hari ini, bagaimana dia bisa keluar dan mengacau di masa depan? Kamu punya kebaikan, nak. Wanita yang berani memukulku. Apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu tahu konsekuensi menyinggung perasaanku? Tuan Guo menunjuk ke arah Ye Tianzong, geram. Manajer lobi di samping juga berkeringat deras, dia tidak melihat almanak ketika dia keluar hari ini, tetapi dia mengalami hal yang tidak sedap dipandang. Sambil memanggil beberapa penjaga keamanan untuk datang, dia memelototi Ye Tianzong dan meraung dengan marah, "Nak, tahukah kamu berapa banyak masalah yang kamu timbulkan hari ini?" Tuan Guo ini bernama Guo Desang. Dia adalah putra satu-satunya dari ketua grup medis Changye, Lin Cheng kami. Selain menjadi kaya dan terkemuka, grup medis Changye juga menjaga hubungan baik dengan semua lapisan masyarakat. Beritahu saya sesuatu yang bisa Anda mengerti, selama dia marah dan menginjak kakinya, dia bisa membuat Lin Cheng gemetar 3 kali. Grup medis malam panjang. Mendengar ini, Ye Tianzong terkejut. Belum pernah mendengarnya sebelumnya, tapi kedengarannya seperti nama yang bagus. Secara umum, jika menyangkut industri medis, ada jaringan hubungan yang luas di kalangan bisnis dan politik. Awalnya, saya pikir ini adalah generasi kedua yang sedikit kaya, tetapi ternyata dia adalah master sejati. Tentu saja, meski begitu, bahkan Raja Surgawi Laosu harus mematuhi aturan dan tidak main-main, jika tidak, tidak ada gunanya. Saya, Tianzong. Ye Tianzong hendak berbicara, tetapi Ren Yurou yang berada di samping juga ketakutan. Jika dia menghadapi tuan muda semacam ini secara langsung, dia pasti akan mencari kematiannya sendiri. Baru saja Ye Tianzong memukuli seseorang untuk melindungi dirinya sendiri, dia sangat tersentuh, tetapi dia tidak bisa memukul batu dengan telur, jadi dia dengan cepat meraihnya dan berkata dengan suara rendah, "Kita tidak bisa menyinggung, Changye ini grup medis memiliki status lebih tinggi daripada 5 chaebol besar, bahkan jika itu serikat chaebol membutuhkan bantuan mereka dalam banyak hal. Meskipun mereka terutama bergerak di industri medis, mereka juga terlibat dalam bisnis sampingan lainnya. Adapun hotpot kami restoran, kita perlu bergantung pada mereka untuk banyak hal. Ayo, jangan membuat masalah tambahan." Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.